karena karantina mandiri, artinya biaya hotel dibayar sendiri, PCR juga dibayar sendiri, makan pun dibayar sendiri, dan lantai dari hotel tersebut itu adalah lantai khusus untuk karantina. Mereka tidak diperbolehkan untuk naik lift, jadi mereka naik tangga manual gitu. Gitu. Wow, olahraga dong. Halo teman-teman, makasih ya pada setia nonton di YouTube channel ini. Saya Cory Olivia dan juga Willy Andresen, si Opa Lee Min Ho KW Super ini kembali hadir di hadapan para netizen yang budiman ya. Coba dilihat itu tombolnya, apakah masih merah? Coba diklik ya biar berubah warna, subscribe, terus klik juga loncengnya biar nggak ketinggalan nih obrolan kita yang seru-seru lainnya ya. Nah, hari ini kita mau cerita tentang pengalaman temennya Willy yang baru pulang dari luar negeri. Gimana prosesnya dan birokrasi yang harus dihadapi gitu ya. Tapi ini hanya sharing. Tidak ada sama sekali maksud kami untuk menjelek-jelekan pemerintah, apalagi menjelek-jelekan tenaga kesehatan ya. Silakan, Opa Willy. Ya, hari ini gua mau sharing tentang bagaimana prosedural saat teman-teman traveling ke luar negeri dan landing di Indonesia, masuk ke Indonesia. Nah, ini diambil dari pengalaman dari salah satu temannya gua habis traveling ke Turki. Karena memang negara Turki dan negara United Emirates Arab itu dua negara yang benar-benar tidak menutup diri semasa pandemi dan membuka wisata mereka untuk internasional gitu. Memang ada beberapa negara yang tidak menutup pintunya kepada international traveler. Dan kedua negara ini, Turki dan UEA ini adalah dua negara yang sangat gencar mempromosikan wisata mereka semasa pandemi, dan orang lebih ke Turki, karena Turki itu memang secara alam itu memang lebih bagus gitu. Nah, gue mau cerita bagaimana pengalaman teman gue waktu landing di Indonesia. Memang sistem pemerintah Indonesia untuk menjaring para traveler yang dari luar negeri itu, apakah mereka terinfeksi atau enggak, itu sudah cukup baik menurut gue, karena di Bandara Soekarno-Hatta itu bukan saja disiapkan sistem keimigrasian yang ketat, tetapi juga sistem penjagaan secara TNI. Banyak sekali petugas-petugas TNI itu berjaga di sana. Jadi jangan coba-coba untuk kabur dari sana. Kenapa mesti dijaga? Karena setiap orang yang traveling dari luar negeri masuk ke Indonesia, mereka harus mengisi yang namanya EHAK. EHAK itu adalah surat secara elektronik tentang kesehatan kita. Kemudian mereka itu harus dikarantina 5 hari. Tidak peduli mereka itu adalah traveler ataupun mereka adalah TKI yang pulang ke Indonesia, mereka harus dikarantina 5 hari. Nah, untuk bisa mengkarantina mereka, menertibkan mereka, diterjunkanlah para armada TNI ini untuk biar bisa galak-galakin mereka gitu, biar nggak lolos gitu. Siapapun itu tidak pandang bulu. Nah, ceritanya teman gue itu baru landing dari Turki, kemudian saat landing semua orang itu harus melalui imigrasi tentunya, cap paspor, ambil bagasi. Pas ambil bagasi, nah itu mulailah para TNI ini sudah mulai bekerja. Jadi akan diberikan 2 pilihan. Ada 2 jalur. Jalur karantina yang disediakan oleh pemerintah, yaitu secara cuma-cuma, atau jalur karantina mandiri gitu. Jalur karantina yang disediakan pemerintah secara cuma-cuma itu semuanya akan diboyong ke Wisma Atlet gitu. Akan dibawa semuanya ke Wisma Atlet, dan sebenarnya itu hanya diperuntukkan bagi traveler yang pulang dari kerja. Mereka adalah TKI yang landing di Indonesia, karena mereka itu kan tidak punya budget khusus gitu. Nah, sedangkan traveler yang memang berwisata dengan uang sendiri, mereka disuruh untuk karantina pribadi. Karantinanya di mana? Karantinanya di hotel.
Jadi mereka harus menunjukkan bahwa mereka sudah punya bookingan hotel tersebut di hotel ini kepada TNI tersebut. Kemudian nggak dibiarkan begitu saja, pihak hotel harus datang menjemput mereka di bandara. Jadi kayak diserah terima. Jadi memang nggak bisa lolos tuh, nggak bisa. Gua nanti coba deh tunggu anggota TNI ini lengah dulu, terus gue kabur pulang aja. Nggak bisa. Memang harus karantina 5 hari. Dan mereka harus menjalankan tes, yaitu PCR swab test sebanyak 2 kali di dalam masa karantina 5 hari mereka. Dalam tes mereka itu 2 kalinya mereka harus dinyatakan negatif, setelah itu baru mereka boleh dinyatakan bebas dari karantina tersebut gitu. Jadi tidak ada ruang atau celah bagi traveler dari luar negeri untuk yang terinfeksi kemudian langsung lolos pergi begitu saja, nyelonong pergi saja dan menularkan orang-orang yang tidak bersalah di sekitar rumahnya begitu. Nah, yang gue soroti di sini adalah saat temen gue itu landing, kemudian kan dia nggak mau rugi ya, artinya dia nggak mau karantina mandiri, nggak mau bayar hotel, nggak mau bayar PCR swab test sendiri secara mandiri. Akhirnya dia memilih jalur di karantina di Wisma Atlet. Karena begitu ambil bagasi, itu biasa kan ada screening dari bagian bagian cukai. Bagian cukai. Bea cukai. Habis dari bea cukai itu akan ditanya lagi, kamu karantina mandiri atau apa? Masih disuruh pilih begitu nggak? Jadi bisa kelihatan itu kurang tegasnya di sana gitu. Harusnya kalau misalnya travel mandiri udah langsung gitu kan ya. Dan dia juga belum book hotel. Akhirnya dia bilang, oh saya TKI atau apa, dia bilang pokoknya saya yang ke Wisma Atlet. Dia naiklah ke bus, diboyonglah ke Wisma Atlet. Nah, biar gratisan ya. Yang gratisan, dia mau coba nih gratisan. Tapi akhirnya dia memilih karantina mandiri juga. Karena kenapa? Dia serem banget. Waktu dia ikut bus tersebut, sesampai di Wisma Atlet, waktu belum turun di Wisma Atlet, masih di dalam bus, tiba-tiba ada pedagang kaki lima banyak sekali naik ke atas bus jualan. Mau beli ini nggak, mau beli itu nggak, mau mesen nasi goreng nggak, ini itu. Dia kaget gitu, loh kok begini? Loh, iya. Bukannya harusnya steril ya? Itu dia, harusnya kan steril kan. Dia kaget gitu, loh kok begini? Itu yang pertama membuat dia kaget. Yang kedua adalah, hal kedua yang membuat dia itu sangat-sangat kaget adalah dia pergi berdua dengan temannya cewek. Temen gue tuh cowok, dia pergi sama temennya cewek. Dia maunya kan digabung sekamar dengan si temennya yang cewek ini kan. Ternyata cowok sama cowok, cewek sama cewek gitu. Dan dia nggak bisa milih dengan siapa dia harus tidur sekamar. Jadi dia dicampur gitu. Jadi dia harusnya clean, tidak terinfeksi. Bisa jadi nanti di Wisma Atlet terinfeksi. Akhirnya dia turun dari Wisma Atlet, dia bilang, Pak, saya nggak jadi deh karantina di Wisma Atlet, saya mau karantina mandiri aja. Akhirnya dia baru book hotel. Hotel yang dia harus book untuk karantina itu pun adalah hotel-hotel yang sudah dipilihkan oleh pemerintah, ada list hotelnya. Jadi nggak bisa sembarangan pilih hotel? Nggak bisa sembarangan, memang sudah kerjasama gitu. List hotel ini ada hotel taraf bintang 3, bintang 4, bintang 5. Karena dia itu booknya hari H on the spot, bintang 3 dan bintang 4 itu sudah fully book, mau nggak mau dia harus book di hotel bintang 5 gitu. Begitu dia book, dia tunjukkan, Pak ini saya sudah book nih reservasinya. Oke, tunggu dulu. Jadi pihak TNI itu masih menunggu konfirmasi dari pihak hotel, telepon ke pihak Wisma Atlet, kemudian orang hotel harus jemput mereka sampai diserah terima kepada pihak hotel, jadi benar-benar tidak ada celah untuk lolos seperti itu. Nah, begitu dibawa ke hotel, karena karantina mandiri, artinya biaya hotel dibayar sendiri, PCR juga dibayar sendiri, makan pun dibayar sendiri, dan lantai dari hotel tersebut itu adalah lantai khusus untuk karantina. Mereka tidak diperbolehkan untuk naik lift, jadi mereka naik tangga manual gitu. Wow, olahraga dong. Gue nggak tahu setinggi apa ya, gue nggak nanya. Bayangin kalau dia di kamar lantai 6, lantai 7, lantai 8.
Iya. Jadi benar-benar mereka dikarantina 5 hari, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada hiburan apa-apa, semua fasilitas hotel juga tertutup untuk mereka. Jadi apa yang bisa mereka lakukan hanya aktivitas mereka dengan handphone Di mereka. Untungnya ada di wifi kamar. di kamar, seperti 5 itu. hari di hotel bintang 5 di kamar aja, padahal hotel bintang 5 penuh dengan fasilitas yang sangat-sangat luar biasa ya. Wow. Wah, Iya, wow, cerita temen lu bener-bener nih udah biaya sendiri lagi ya. Terus itu, biaya sendiri lagi. kan 5 hari di hotel bintang 5, harganya pasti nggak murah dong. Apakah itu harga normal, tahu nggak? Apakah itu harga normal kamarnya atau ada pengurangan? Nah, itu ada salah satu hal yang gue tidak sempat bertanya kepada dia, apakah harganya special price atau pakai normal rate, seperti itu. Mau special price pun menurut gue 5 hari juga mahal lah. Satu malam hotel bintang 5 di Jakarta, katakanlah 1,5 juta. Semurah-murahnya, ya paling 1 juta, ya kan? Atau 800.000, ya kan? Dikali 8 5 kali hari. 5 hari aja 4 juta. 4 Belum juta. dia makan dan lain-lain, ya kan? Belum tesnya juga biaya sendiri ya? Belum Wah. tesnya biaya sendiri juga, seperti itu. Jadi, gue melihat bahwa pemerintah juga saat ini sudah cukup siap sih menghadapi pandemi untuk menjaga pintu keluar masuk Indonesia dari orang-orang yang terinfeksi COVID-19 di luar negeri. Tetapi memang ada beberapa sistem yang masih lemah yang perlu dievaluasi kembali. Tapi menurut gue sih so far is so good ya. Mereka sudah menerapkan prosedural yang sangat ketat seperti itu. Oke deh, Willy, tolong sampaikan ke temen lo terima kasih untuk sharing-nya. Mudah-mudahan pandemi ini segera, benar-benar segera berakhir, jadi kita bisa bebas lagi kemana-mana ya, ngapain aja ya. Iya, semoga pandemi ini segera berakhir, tapi bagaimanapun pandemi ini, kata beberapa peneliti akan berakhir beberapa tahun mendatang, mulai pulihnya akhir 2022 katanya, seperti itu. Aduh, ya udahlah, kita semakin betahin aja di rumah, di kamar. Oke, kalau gitu saya Cory Olivia pamit. Terima kasih teman-teman sudah mau nonton sampai habis ya. Dan saya Willy Andresen pamit undur diri dari hadapan netizen yang budiman. Silakan terus dukung kami dengan cara pencet tombol subscribe di bawah ini. Sampai jumpa di perbincangan kita berikutnya. Dadah!